Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik. Wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq. Lahadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله أصحابه حق قدره وبقدر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة. آمين يا رب العالمين. Sahabat Al-Ihya yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa kembali lagi pada channel ini, yaitu masih dalam menerangkan kitab Akhlak lil Banin juz 1, yang mana sekarang sudah masuk pada bab atau pokok atau pelajaran yang ke-8, yaitu Nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita mengaji kitab ini, mari kita hadiahkan terlebih dahulu kepada Kiai, kepada musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Shalawatullahi wa salamu alaihim ajmain. Bismillah hadratil Syabdul Qadir Al-Jilani والسيد الإمام أبي الحسن علي الشاذلي ومشايخنا ومعلمينا وسادتنا والشيخ وإلى حضرة الشيخ عمر بن أحمد برجع وسائر الأولياء العاملين الصديقين الشهداء الصالحين أئمة المجتهدين أئمة المحدثين المفسرين الصالحين المشارق الأرض المغاربة وليان الله يؤلي درجات من الجنة وعلينا أهلنا أولادنا ذريتنا من بركاتهم ونفعنا بهم وعلومهم وأسرارهم ونفعتهم بالدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nabiyuka utawi iki iku nerangaken, utawi iki iku nabi ira, utawi iki iku nabi sira Muhammadun, yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salamu ki paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi, lan mugi dateng keluargane kanjeng Nabi wasallam lan mugi paring kesantosan. Adapun nabi kita, nabi kamu, nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling sempurna, yang membimbing kita, yang mengajarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi kita, pendoro kita, Gusti kita, yang membimbing kita, yang mengajarkan kita. Beliau adalah manusia yang paling sempurna. Beliau adalah manusia Nabi akhir zaman, yaitu penyempurna ajaran-ajaran nabi-nabi dahulu. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama, yaitu pemimpinnya para Nabi. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka lama khalaqtal aflaq. Andaikan tidak ada kamu wahai Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan alam jagat seisinya ini.
Jadi adanya alam jagat seisinya ini yaitu terkena barokahnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikisahkan juga ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Nabi Adam ketika dihidupkan oleh Allah. Nabi Adam pertama kali yang beliau lihat adalah beliau, kata guru saya, beliau melihat pintu surga yang bertuliskan Allah Muhammad. Sehingga beliau bertanya, siapa dia ya Allah? Dia adalah anak keturunan kamu yang bakal menjadi anak cucu kamu. Itu Nabi akhirul zaman. Dan seyogjanya pengit saya sendiri, kita usahakan kalau ada seseorang menyebutkan nama Nabi Muhammad, yaitu dianjurkan dengan membaca sallallahu alaihi wa alihi atau sallallahu alaihi wa alihi ashabi dan lain sebagainya, yaitu kita berusaha dengan menjawab dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau ngendikan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil, adapun orang yang bakhil. Siapa orang bakhil? Siapa orang yang pelit itu? Orang yang bakhil adalah orang yang ketika ada orang menyebutkan namaku, kemudian ia tidak menjawab salawat kepadaku. Itulah orang bakhil. Bukan orang yang bakhil itu bukan orang yang menyimpan uang sampai jamur atau diminta tolong sulit, pelit dan sebagainya. Bukan. Yang dimaksud orang yang bakhil adalah orang yang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad tapi tidak menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Pengiat saya sendiri. Ayuhal waladul adibu he eling-eling anak kang sopan kama yajibu kaya oleh wajib alika ing atase sira. Apa sing wajib antu azima apa yen to ngagungaken sapa sira ngagungaken robaka pangeran sira subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang sopan, kama yajibu alika sebagaimana wajib atas kamu, atas kita. Apa wajib terhadap kita, atas kita, antu azima rabbaka sebagaimana kita wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu alika aidan, yajibu wajib alika ing atase sira aidan halimaneh, maka wajib juga atas kamu sebagaimana kita wajib mengagungkan Allah, maka kita wajib juga antu azima apa yen to ngagungaken sapa sira ngagungaken nabi ka ing nabi sira sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kita mengagungkan Allah, kita juga harus mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kata guru saya, kalau kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, berarti kita juga mengagungkan, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai, mengagungkan, memuliakan Allah dan Nabi Muhammad, berarti kita mengagungkan, mencintai, menghormati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berusaha yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena manusia muslim seluruhnya mereka adalah kekasih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau doa guru saya, beliau selalu mendoakan dengan ucapan Allahumma raham ummata Nabi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ftah ummata Sayyidina Muhammad. Melihat ada anak yang nakal, beliau sedih. Beliau cuma bisa mendoakan Allah mahdi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa-doa kiai-kiai kita. Masya Allah, semoga kita bisa meniru
amalan-amalan orang-orang saleh. Wa tamla alan ngebeki sapa sira qalbaka ing ati sira ngabeki bimahabbatihi kelawan demen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tamla qalbaka dan penuhilah hati qalbaka hati kamu tumbuhkan Nabi Muhammadi dengan rasa kasih rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Tumbuhkanlah kalau kita mencintai Nabi Muhammad. Tumbuhkanlah kalau kita mencintai Nabi Muhammad, berusaha pengat saya sendiri hatta tuhibbahu sehingga demen sira ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksara luweh akeh min mahabbatika timbang demen ira liwalidayka marang wong tua loro ira wali nafsika lan marang awak dhewe ira sehingga cintamu kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad itu lebih banyak, usahakanlah cinta kita itu lebih tinggi, lebih banyak, lebih mencintai Nabi Muhammad daripada mencintai mahabbatika daripada cintamu liwalidika kepada orang tuamu wali nafsika dan terhadap dirimu sendiri. Cintailah Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah yang membimbing kita, yang membimbing ruh kita, yang membimbing kita lewat lantaran ulama-ulama salafun saleh pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu karana sutune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi kang alamana kang ndidik alamana kang ngulang alamana kang bimbing sapa alladzi tegese kanjeng Nabi ngulang na ing kita dinal islami ngulang agama Islam. Karena sesungguhnya li'annahu karena sesungguhnya Nabi Muhammad alladzi alamana beliau adalah manusia yang membimbing kita, manusia yang mengajarkan kita dinal Islam yaitu agama Islam. Jadi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama kecuali agama Islam. Yaitu sebagaimana dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim innad dina indallahil Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, yaitu agama para nabi-nabi kita, para nabi dahulu, yaitu bersujud, salat, ibadah, puasa, zakat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Al-Wahid, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, Tuhan yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena akal adalah masih dalam lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma nubuwata, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Maka li basyarin tidak wajar, maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitab wal hukmah, yaitu nabi yang diberikan kitab, nabi yang diberikan hikmah, kemudian summa yaqula linnas, kemudian ia mengatakan kepada umatnya, summa yaqula linnasi kunu ibadalli, jadilah hamba-hambaku, sembahlah aku. Walakin kunu, tidak wajar ada manusia mengaku dirinya Tuhan, tidak wajar. Walakin kunu, akan tapi yang wajar adalah walakin kunu rabbaniyin, mereka adalah orang yang rabbaniyin, orang yang murabbi, orang yang membimbing. Ada yang mengatakan orang yang ahli ilmu, orang yang ahli, ada yang mengatakan orang yang ahli hikmah, ada yang mengatakan orang yang ahli fikih, ahli fuqaha dan sebagainya. Yani orang yang berilmu, orang yang membimbing. Itulah para nabi kita, membimbing kita, mengajarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang benar, dinal Islam, agama para nabi-nabi dahulu, yaitu salat, puasa, zakat, ibadah, sujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Laisa kamitsli syai'un was-samiul alim was-samiul basir, Tuhan yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Wa bisababihi lan kelawan sebabe
dinal Islam alladzi alamana dinal Islam arafna wa ruh kita rabbana ing pangeran kita. Wa bisababi maka dengan sebab ajaran Nabi sehingga kita arafna rabbana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lewat bimbing para ulama salafun saleh, pewarisnya para nabi. Wa farraqna lan bedaaken sapa kita bainal halali dalam antaranya halal wal harami lan haram, dan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah. Kita wa faraqna kita bisa membedakan bainal halal wal haram, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, yang kurang baik dan sebagainya. Akan tetapi bukan kita mendengarkan ada pertanyaan orang yang zaman-zaman sekarang, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah apa mengikuti ulama? Nah, itu pertanyaan yang salah, kata Kiai Haji Mustamar. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama niku pewaris Nabi. Oleh kita belajar tanpa ada yang membimbing itu bisa-bisa tersesat. Lam yakun ustazu setan. Pada siapa yang tidak punya guru, gurunya adalah setan. Ulama asal mengatakan laulal isnad al-isnad huwa minad din. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Karena mengaji dengan berhadapan itu ada sir khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungannya antara guru dan santri, antara guru dan murid itu sangat ada barokahnya, ada keutamaannya, ada kemuliaannya, kata Habib Umar rahimahullah, atallahu umruhu. Karena ada orang yang mengatakan kepada Habib Umar, orang yang mengaji lewat internet itu hukumnya bagaimana? Kurang lebihnya ngoten. Orang yang mengaji lewat internet itu hukumnya bagaimana? Apakah sudah dianggap sebagai murid? Habib Umar menjawab kurang lebihnya, ia bisa menerimanya. Apa yang disampaikan oleh guru, syekh lewat internet itu bisa diterima. Dapat faedah. Kita bisa menerima dengan sungguh. Kalau sekedar ia dengan sungguh-sungguh, ia karena cinta dengan cinta kepada syekh. Ya memang sungguh-sungguh cinta kepada syekh dan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, ia akan bisa mendapatkan ilmu-ilmunya dan ia bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh syekh dalam internet, mengamalkan ijazah apa yang disampaikan oleh syekh lewat internet dan sebagainya. Kemudian beliau menjawab lagi, meneruskan jawabannya. Nah, hubungan antara jasad dan ruh itu ada. Hubungan antara jasad dan ruh itu ada kemuliaan dan indah. Yang dimaksud mungkin lebih baik adalah berusaha mencari guru dengan berhadapan, karena di situ ada sir khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita tidak mengaji dengan internet botan, tapi kita boleh mengaji lewat internet dengan ia sungguh-sungguh, dengan sekedar ia sungguh-sungguh cinta kepada syekh tersebut, mengakui diri sebagai murid kepada guru tersebut, dan karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mengaji, belajar itu jangan mengandalkan dengan apakah kita mengikuti Al-Quran dan hadis atau mengikuti ulama, itu dengan pertanyaan yang salah. Tapi kita mengaji Al-Quran dan hadis lewat lantaran para ulama salafun saleh, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ulama salafun saleh? Ulama salafun saleh adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu mereka adalah para sahabat, yaitu mereka adalah para tabi'in dan tabi'in yang diakui oleh Nabi Muhammad. Mereka adalah yang paling jujur keimanannya dan paling ikhlas dalam beribadah dan beramal. Nah, mereka lah
para ulama salafun saleh, ikutilah para mereka. Dan ada yang mengatakan juga ulama salaf adalah orang yang semasa pada awal abad 2 Hijriah, sehingga pada zaman itu muncullah ulama-ulama bintang, ulama-ulama yang terkenal, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mereka memang ahli dalam ilmu agama. Yani kita mempelajari Al-Quran dan hadis lewat lantaran para ulama salafun saleh, dengan memang mereka adalah benar-benar ahli dalam ilmu agama. Tidak hanya ahli dalam ilmu agama, mereka juga Masya Allah, Insya Allah istiqamah dalam ibadah, ikhlas dalam beribadah dan beramal. Kita juga harus bersyukur kita punya organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau termasuk orang yang ahli hadis, ahli ilmu, dan masih keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nahdlatul Ulama atau para ulama di Indonesia, ulama Nusantara, termasuk khususnya ulama saya sendiri, pondok saya sendiri, mereka adalah yang ahlu sunnah jamaah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama salafun saleh, dan ulama sampai sekarang yang mereka memang ahli dalam ilmu agama. Alhamdulillah. Wali anna Allah halan karena setuhni Allah Ta'ala halimah haluhur sabah Allah ahabba demen sab Allahu ing Nabi Muhammad. Wali anna Allah, karena apa? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala halim haluhur Allah ahabbahu, Allah mencintai Nabi Muhammad, faja'alahu, maka mongkon dari akan sapa Allahu ing Nabi Muhammad dari akan afdalan nasi ing luwih bagus-bagus si manungsa. Maka Allah karena Allah mencintai Nabi Muhammad, maka Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama. Fasayyarahu, lan dadiaken sapa Allahu ing Nabi Muhammad dadiaken kutwatan ing panutan lana kedue kita fil akhlaqi ing dalam akhlak wal adabi lan sopan santun. Wasayyarahu, dan Allah menjadikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kutwatan contoh, kutwatan panutan lana kepada kita, contoh fil akhlak dalam akhlak, wal adabi dan adab. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Kanjeng Nabi ngendikan, "Innama bu'istu, sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak." Dan semoga kita bisa meniru amalan-amalan ulama-ulama kita, khususnya semoga kita bisa meniru amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Maliki juga berkata, "Ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm." Belajarlah adab dahulu sebelum belajar ilmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ditakutkan nanti ketika ia mengaji, belajar di satu madrasah, ternyata di salah satu madrasah tersebut tidak ada yang mengajarkan tentang akhlak, adab, surah khalaq, wasaya, ta'limul muta'alim dan sebagainya. Di situ cuma fokus dalam mempelajari ilmu alat, ilmu pengetahuan sampai ia menguasai ilmu. Ditakut nanti ia akan menumbuhkan benih kesombongan, lupa akan adab, baik adab pada makhluk, khususnya pada Allah Subhanahu wa taala, banget saya sendiri. Maka Imam Malik ngendikan, ta'alamul adab qabla an tata'alamal ilm. Idza ahbabta nalikani demen sapa sira nabiyaka ing nabi sira, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu, mongko anu to sapa sirahu ing nabiyaka fi siratihi ing dalam tindak lampah nabiyaka, wa amalan ngamala sapa sira binaso yahihi kelawan pira-pira nasihat nabiyaka, supaya apa litanala, supaya merkulih sapa sira mahabbatallahi, merkulih demene Allah, wa ridho lan ridhone Allah Subhanahu wa taala.
Idza ahbabta, apabila kamu mencintai nabiyaka nabimu, pengen saya sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu, maka ikutilah dia. Fi sirati, dalam sirahnya, jejaknya. Wa'mal binasaihihi, dan beramallah dengan nasihat-nasihatnya, pengen saya sendiri. Sehingga apa? Sehingga sehingga supaya kamu supaya kamu mendapatkan mahabbatallahi, cintanya Allah, wa ridahu, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Syarfuddin Yahya al-Imriti, beliau ngendikan dalam syair nazamnya yang pertama, nazam Imriti, yaitu alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqi walituqa. Segala puji bagi Allah allazi qad wafaqa, zat yang memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada siapa? Khaira khalqihi, yaitu orang yang luih api-api makhluki Allah, yaitu orang yang terpilih. Kenapa ia menjadi orang yang terpilih? Lil ilmi, karena ia mempunyai ilmu. Nabi Yusuf diberi pilihan oleh Allah. Kamu pilih ilmu, jabatan, apa kekayaan? Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah. Kamu pilih ilmu, jabatan, atau kekayaan? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, karena ilmu sehingga jabatan menerima, katut juga jabatan, kekayaan terkena semuanya juga. Mendapatkan jabatan menjadi nabi, dan menjadi nabi yang terkaya sedunia. Walituqa, dan takwa kepada Allah, kunci surga, kata guru saya. Bukan berarti kita tujuan hidup kita surga, boten. Tujuan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yani kunci surga, kata guru saya, walituqa, dan takwa kepada Allah, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yani hidup kita bukan untuk antara neraka dan surga, melainkan kita hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap ridhonya bos kita, maka kita minta, insya Allah bos akan memberikan apa saja yang apa kita minta, karena sudah mendapatkan cintanya dan ridhonya. Contoh malaikat yang menjaga neraka, dia tidak sakit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho. Yani intinya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua pengat saya sendiri. Mungkin cukup dari sini yang kami sampaikan, mulai awal hingga akhir. Ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian, dalam pembacaan, dan tadi ada keterangan tentang Habib Umar. Lebih jelasnya bisa dilihat di di channel yang lain, insyaallah ada. Dan apabila ada kesalahan, mohon diingatkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semuanya ini hanya pengat saya sendiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.